Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius.
Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita.
Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1/250%, yang jauh lebih baik daripada 1/10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap.
Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya. Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya.
Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa, lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari. Lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana.
Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul. Seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama.
Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka.
Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang, tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas seukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah, seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbecue. Karena itu kita harus kreatif, kita mulai dengan masalah yang paling jelas, kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya.
Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa. Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, nggak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi.
kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut, sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita bahas nanti aja deh. Mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat, kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu, tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan, tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri, tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis. Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, massa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat, kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja, kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi.
Venus bahkan disebut kembaran bumi. Tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahannya menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang, sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang nggak seperti Venus, berpotensi menjadi rumah baru bagi kita, yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar, udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hore! Tapi nggak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. Secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi nggak lebih aman. Tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah, itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi. Dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30-100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita. Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan massa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganasnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang.
Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa nggak mudah dalam menghadapi penyusutan, kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat, gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir nggak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air dan amonia, jumlahnya nggak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya. Neptunus saat ini sangat dingin dengan suhu rata-rata sekitar minus 223 derajat Celcius. Tapi kalau ukurannya sama dengan bumi, kemungkinan suhunya akan jauh lebih hangat, seperti Uranus. Begitu baru nyaman. Sungguh planet yang luar biasa. Begitulah perubahan yang terjadi pada planet-planet. Tapi apa yang akan terjadi pada seluruh tata surya jika semua planet menjadi berukuran sangat kecil? Sulit untuk diprediksi, tapi yang jelas gravitasi dan orbitnya akan banyak berubah. Kecil kemungkinan salah satunya akan terlempar ke antariksa, bertabrakan satu sama lain atau semacamnya. Tapi kebanyakan orbitnya mungkin akan menjadi sangat tidak stabil, dan jumlah tabrakan dengan asteroid akan meningkat secara signifikan. Tentu saja semua ini hanyalah spekulasi, kita jelas gak bisa mengujinya. Tapi ini eksperimen pikiran yang cukup menarik dan membuat kita menghargai betapa unik dan istimewanya tata surya kita. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak.
Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget. Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliese 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya.
Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan dua sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu.